li ilmi irfanin wa zonnin tuhama ta'diyatun liwahidin multazamah. Li ilmi irfanin bagi alima yang menunjukkan makna mengetahui atau mengenal. Wa zonnin tuhama dan lafadz zonnin yang bermakna mencurigai. Ta'diyatun bermula muta'addi liwahidin kepada satu maf'ul, itu multazamatun sesuatu yang diwajibkan. Wali ro'ar ru'yan mimali alima, wali ro'ar ru'ya dan bagi ro'a yang menunjukkan makna mimpi, inmi bangsakanlah siapa kamu, ma terhadap hukum, li'alima yang dimiliki lafaz alima. Toliba maf'ulaini halnya menuntut terhadap dua maf'ul, mingqoblu dari sebelum alima yang menunjukkan makna mengetahui atau mengenal, intama yang sebangsa apa ma. Dalam awal bab dijelaskan bahwa Zona dan teman-temannya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah af'alul qulub, yakni fiil-fiil yang menunjukkan pekerjaan hati. Ini terbagi menjadi dua. Ada yang menunjukkan makna yakin dan ada yang menunjukkan makna rujhan atau menduga. Kelompok kedua adalah af'alul qulub, yakni fiil yang menunjukkan makna merubah. Dan kesemuaannya, baik af'alul qulub dengan dua pembagiannya dan af'alut tahwil, ini masuk pada susunan mubtada dan khobar dan menjadikan mubtada sebagai maf'ul pertama dan khobar sebagai maf'ul kedua. Nah, untuk tiga lafaz ini, yakni alima, zonna, dan ro'a, ini memiliki makna yang berbeda. Kalau dalam awal bab, alima itu maknanya adalah meyakini, karena dia tergolong af'alul qulub yang memiliki makna yakin. Kalau zonna, ini maknanya menduga, karena dia termasuk kelompok af'alul qulub yang menunjukkan makna menduga. Untuk ro'a, dia termasuk af'alul qulub yang menunjukkan makna yakin. Nah, dalam nazom ini dijelaskan alima, zona, dan ro'a dengan memakai makna lain. Alima memiliki makna arofa atau mengetahui atau mengenal. Zona memiliki makna ittahama atau mencurigai. Maka kalau seandainya alima bermakna arofa atau zona bermakna ittahama, maka dia hanya bisa menasobkan terhadap satu maf'ul. Seperti contoh alim tu zaidan. Alim tu mengenal atau mengetahui siapa aku, Zaidan terhadap Zaid. Makna dari alim tu di sini adalah aroftu. Sehingga karena dia bermakna aroftu, maka dia hanya bisa menasobkan satu maf'ul, yakni lafadz Zaidan saja. Dia tidak bisa menasobkan maf'ul yang kedua, gitu. Atau seperti contoh dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Langsung la ta'lamuna syai'a. Ta'lamuna ini merupakan bentuk af'alul khamsah dari fi'il madi alima. Dan makna dari ta'lamuna adalah ta'rofuna, mengenal atau mengetahui. Karena maknanya adalah mengenal atau mengetahui, maka dia hanya bisa menasobkan satu maf'ul, yakni lafadz syai'an. Wallahu bermula Allah, itu akhrajakum mengeluarkan siapa Allah terhadap kalian,
Mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna, halnya tidak mengetahui atau tidak mengenal siapa kalian, syai'an, terhadap sesuatu. Ya, dia bermakna arofa sehingga hanya menasobkan satu maf'ul. Atau contoh zona yang bermakna ittahama, yang bermakna mencurigai, ini pun hanya bisa menasobkan satu maf'ul. Contohnya zonantu zaidan, ai ittahamtuhu, zonantu mencurigai siapa aku, zaidan terhadap zaid. Nah, lafaz zonantu di sini bermakna ittahama, bermakna mencurigai, sehingga dia hanya bisa menasobkan pada satu maf'ul saja, yakni pada lafaz zaidan. Itu. Kemudian nazom wali ro'ar ru'yan mimali alima adalah ro'a yang bermakna mimpi, ro'a yang bermakna halama, bukan ro'a yang bermakna meyakini. Maka dia tetap bisa menasobkan dua maf'ul. Seperti contoh ro'aitu zaidan badron fil manami. Ro'aitu bermimpi siapa aku, zaidan terhadap zaid, badron akan rembulan, fil manami dalam tidur. Ro'aitu di sini tidak bermakna meyakini, tapi bermakna bermimpi, bermakna halama. Meskipun ro'a di sini tidak bermakna meyakini, tapi bermakna halama, tapi tetap dia bisa menasobkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah lafaz zaidan, dan maf'ul yang kedua adalah lafaz badron. Itu. Atau dalam contoh lain yang di bawah itu dalam ayat Al-Quran, inni aroni asiru khomro. Ini sesungguhnya aku, itu aroni bermimpi siapa aku terhadap diriku, asiru terhadap memeras siapa aku, khomro akan arak. Nah, di sini lafaz aro bermakna halama, ya, bermakna bermimpi, bukan bermakna meyakini, dan dia tetap bisa menasobkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah ya mutakalim, aroni ya mutakalimnya itu maf'ul pertama, dan asiru ini adalah maf'ul kedua dari lafaz aro. Dan asiru ini merupakan maf'ul yang berupa jumlah, ya, jumlah fi'liyah gitu. Intinya untuk alima yang bermakna arofa dan zonna yang bermakna ittahama ini hanya bisa muta'addi atau hanya bisa menasobkan terhadap dua maf'ul, terhadap satu maf'ul. Tapi untuk ro'a yang bermakna halama tetap hukumnya seperti ro'a yang bermakna meyakini, yakni dia tetap menasobkan terhadap dua maf'ul seperti contoh-contoh yang tadi. Kemudian wala tujizhuna bila dalili suku to maf'ulaini au maf'uli. Wala tujiz, jangan perbolehkan siapa kamu, huna dalam bab ini, bila dalilin dengan tanpa petunjuk, suku to maf'ulaini akan pembuangan dua maf'ul, au maf'uli atau pembuangan satu maf'ul. Kan dalam bab ini bab zona, ya, maksudnya zona dan teman-temannya ini memiliki dua maf'ul. Nah, dua maf'ul dari zona dan teman-temannya tidak boleh untuk dibuang ketika tidak ada petunjuk terhadap pembuangan maf'ul tersebut. Sehingga seandainya ada petunjuk terhadap pembuangan maf'ul, maka maf'ul ini boleh untuk dibuang. Contoh semisal kita ngomong zonantu, menduga siapa aku, dengan membuang lafaz zaidan qa'iman, membuang dua maf'ul, zaidan dan qa'iman. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk yang mengarahkan
atau yang menunjukkan bahwa ada pembuangan maf'ul. Gitu. Tapi seandainya ada petunjuk, maka ya boleh untuk membuang satu maf'ul atau membuang dua maf'ul. Contoh yang membuang dua maf'ul semisal ada orang bertanya, hal zonan tak Zaidan qa'iman, apakah kamu menduga bahwa Zaid adalah orang yang berdiri? Kemudian kita menjawab, zonantu, saya menduga. Ucapan zonantu ini telah membuang lafaz Zaidan dan lafaz qa'iman. Asli dari jawabannya adalah zonantu Zaidan qa'iman. Saya menduga Zaid adalah orang yang berdiri. Kemudian lafaz Zaidan dan qa'iman ini dibuang. Dua maf'ulnya dibuang. Nah, pembuangan dua maf'ul ini diperbolehkan karena ada petunjuk. Petunjuk berupa pertanyaan, hal zonan tak Zaidan qa'iman. Nah, petunjuknya itu. Itu yang pembuangan dua maf'ul. Kalau pembuangan satu maf'ul, contohnya adalah ketika ada pertanyaan, semisal hal zonan tak ahadan qa'iman, apakah kamu menduga ada seseorang yang berdiri? Kemudian dijawab, zonantu Zaidan, saya menduga terhadap Zaid. Nah, asli dari ucapan ini adalah zonantu Zaidan qa'iman. Kemudian lafaz qa'iman yang merupakan maf'ul kedua ini dibuang. Dan pembuangan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ada petunjuk berupa pertanyaan, hal zonanta ahadan qa'iman. Karena adanya petunjuk, maka diperbolehkan untuk membuang maf'ul. Wa katazunnu ja'al takulu in wali mustafahaman bihi walam yanfasili. Wa katazunnu, dan seperti lafaz tazunnu, ij'al jadikanlah siapa kamu, takulu terhadap lafaz takulu, in wali jika bersandingan apa takulu, mustafhaman bihi terhadap lafaz yang dibuat pertanyaan, walam yanfasili, dan tidak terpisah apa takulu, bighairi zorfin, dengan selain zorof, au kazorfin, atau yang menyamai zorof dalam kurung jar majrur, au amalin, atau makmulnya takulu. Wa in biba di fasolta yuhtamal, wa in fasolta jika memisah siapa kamu, biba dizi dengan sebagian lafaz-lafaz ini, zorof, jar majrur, atau makmulnya takulu, yuhtamal, maka ditoleransi apa pemisah. Wa ujriya, dan diberlakukan apa al-qaulu, lafaz yang tercetak dari masdar al-qaulu, kazonnin, seperti lafaz zonnin, mutlakon secara mutlak, inda Sulaimin, menurut qabilah Sulaim. Nahwu, contoh, kul za musyfiqo, maknanya kul, ucapkanlah siapa kamu, atau dugalah siapa kamu, za terhadap orang ini, musyfiqon, akan orang yang kasih sayang. Nah, pertama dari wakata zunuj'al takulu in wali sampai wa in biba di fasol tayuh tamal, maksudnya adalah lafaz takulu ini sama dengan lafaz tazunnu, yakni sama-sama bisa menasobkan dua maf'ul, yang dimana maf'ul pertama merupakan mubtada dan maf'ul yang kedua merupakan khobar, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah dia berbentuk fi'il mudhari. Takulu harus berbentuk fi'il mudhari. Jika berbentuk fi'il madhi atau berbentuk masdar atau berbentuk isim fa'il dan selainnya, maka tidak diperbolehkan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua,
takulu wakeknya harus mukhotob. Seperti dalam bab domir ada wakek mukhotob, ada wakek goib, dan ada wakek takalum. Seandainya dia merupakan wakek goib atau wakek takalum, maka ya tidak sama dengan tazunnu nanti. Dia hanya bisa sama dengan tazunnu ketika wakeknya adalah mukhotob. Kemudian syarat yang ketiga adalah lafaz takulu, yakni fi'il mudhari yang bermakna yang berwake mukhotob ini bersandingan dengan isim istifham, bersandingan dengan istifham, ya, dengan sesuatu yang dibuat untuk bertanya. Dan syarat yang terakhir adalah antara istifham dengan takulu jangan ada pemisah. Boleh ada pemisah ketika pemisahnya itu berupa zorof, jar majrur, atau ma'mul dari takulu itu sendiri. Seperti contoh-contoh, ini syarat lafaz-lafaz atau contoh-contoh yang telah memenuhi syarat. Contohnya seperti atakulu amron muntolikon. Atakulu, apakah menduga siapa kamu, amron terhadap amr, muntolikon akan orang yang pergi. Nah, takulu ini sama dengan tazunnu dalam hal kedua-duanya bisa menasobkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah lafaz amron dan maf'ul yang kedua adalah lafaz muntolikon. Dan lafaz amron muntolikon asalnya adalah susunan mubtada khobar, asalnya amrun muntolikun. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Yang pertama, takulu dia segotnya fi'il mudhari. Oke. Yang kedua, dia wakeknya mukhotob. Ya, takulu maknanya menduga siapa kamu laki-laki satu, mukhotob kan. Kemudian dia bersandingan dengan istifham a yang bermakna apakah. Itu kan sebuah kalimat untuk bertanya atau istifham. Yang terakhir syaratnya antara istifham yakni a dengan takulu ini tidak dipisahkan oleh lafaz lain, ya, sehingga dia memenuhi syarat. Karena memenuhi syarat maka takulu ini sama dengan tazunnu. Atau kalau seandainya pemisahnya berupa zorof, seperti contoh a'indaka takulu zaidan muntolikon. A'indaka takulu amron muntolikon. Lafaz a yang merupakan istifham dengan takulu ini terpisah oleh lafaz indaka. Karena indaka adalah zorof, maka ini ditoleransi, ini dimaafkan, tidak masalah kalau pemisahnya berupa zorof. Karena dimaafkan maka takulu bisa tetap menasobkan dua maf'ul, amron dan muntolikon. Atau pemisahnya berupa jar majrur, seperti contoh afid dari takulu zaidan muntolikon. Antara a dengan takulu dipisah oleh lafaz fiddari yang merupakan jar majrur. Ini pun dimaafkan, ditoleransi. Atau antara istifham dan takulu dipisahkan oleh ma'mul dari lafaz takulu, seperti contoh amron takulu muntolikon. Lafaz amron ini merupakan ma'mul dari lafaz takulu, karena amron menjadi maf'ul dari lafaz takulu. Meskipun ada pemisah, tapi karena pemisahnya adalah berupa ma'mul dari lafaz takulu, maka ini dimaafkan. Dan takulu tetap bisa menasobkan dua maf'ul. Ya, itu contoh-contoh yang memenuhi syarat. Kalau contoh-contoh yang tidak memenuhi syarat, itu seperti yang di bawahnya itu, semisal kola zaidun amrun muntolikun. Kola berkata atau menduga siapa zaidun zaid, amrun bermula amr, muntolikun adalah orang yang pergi. Nah, kolaknya ini dia tidak bisa sama dengan tazunnu, tidak bisa menasobkan dua maf'ul. Tidak bisa menasobkan lafaz amrun dan lafaz muntolikun. Kenapa? Karena dia bukan berbentuk fi'il mudhari, tapi dia berbentuk fi'il madi.
Atau contoh yakulu zaidun amrun muntolikun. Ini juga yakulu tidak bisa menasobkan lafaz amrun dan lafaz muntolikun. Kenapa? Dia memang fi'il mudhari, tapi dia bukan berwake mukhotob. Tapi wakenya adalah ghaib. Karena wakenya ghaib, maka dia tidak bisa menasobkan dua maf'ul. Kemudian contoh yang selanjutnya, anta takulu amrun muntolikun. Nah, lafaz takulu ini juga tidak bisa menasobkan lafaz amrun dan lafaz muntolikun. Kenapa? Memang takulu ini fi'il mudhari, syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang kedua dia berwake mukhotob juga iya terpenuhi, tapi dia tidak didahului oleh istifham. Ya, sehingga dia tidak bisa menasobkan dua maf'ul. Kemudian contoh yang selanjutnya, a'anta takulu zaidun muntolikun. Nah, lafaz takulu di sini tidak bisa menasobkan lafaz amrun dan lafaz muntolikun. A'anta takulu amrun muntolikun. Kenapa? Takulu ini memang dia berupa fi'il mudhari dan wakenya adalah mukhotob, dan dia didahului oleh istifham a yang sebelum anta, a-nya itu adalah hamzah istifham. Tapi antara istifham dan takulu ini dipisahkan oleh lafaz anta. Ya, syaratnya kan antara istifham dan takulu jangan dipisah lafaz lain. Nah, kecuali lafaz lain itu berupa zorof, jar majrur atau makmul dari takulu itu sendiri. Dan karena anta ini bukan zorof, bukan jar majrur atau bukan makmul dari takulu, makanya dia membuat takulu tidak bisa menasobkan dua maf'ul. Itu syarat-syarat yang agar takulu bisa sama dengan tazunnu, yakni bisa menasobkan dua maf'ul sekaligus. Ini menurut mayoritas ulama, syarat-syaratnya ada 4 itu. Kemudian maksud dari wa ujriyal qaulu kazonin mutlaqo adalah lafaz yang tercetak dari lafaz qaul ini diberlakukan seperti halnya lafaz yang tercetak dari lafaz zon, cara mutlak tanpa ada syarat. Tapi ini hanya menurut Qabilah Sulaim. Jadi kalau kalau menurut mayoritas ulama kan yang namanya lafaz yang tercetak dari masdar qaul ini bisa sama dengan tazunnu ketika memenuhi 4 syarat itu ya. Dia berupa fi'il mudhari, kemudian berwake mukhotob, kemudian didahului istifham, kemudian tidak ada pemisah antara istifham dengan takulu. Tapi kalau menurut Qabilah Sulaim, lafaz yang tercetak dari qaul, entah itu fi'il madi, entah itu fi'il mudhari atau masdar atau isim fa'il atau fi'il amr, maka dia bisa menasobkan dua maf'ul seperti halnya zonna, begitu menurut Qabilah Sulaim. Seperti contoh kul za musyfiqo, kul dugalah siapa kamu, za terhadap orang ini, musyfiqon akan orang yang kasih sayang. Lafaz kul ini merupakan fi'il amr, ya, merupakan fi'il amr. Kalau menurut mayoritas ulama, karena dia berbentuk fi'il amr, maka tidak berlaku hukum seperti zonna, ini tidak berlaku. Tapi menurut Qabilah Sulaim ini tetap berlaku seperti zonna, yakni menasobkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah za dan maf'ul yang kedua adalah musyfiqo. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.